Sungguh karena kasih karunia Tuhan, kita sampai hari ini masih boleh dalam keadaan sehat, bisa datang ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Mari kita sama-sama angkat pujian kita dengan penuh sukacita. Mari puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sungguh suatu kerinduan bagi kita untuk selalu berada di rumah Tuhan ya. Dan lebih baik bila kita berada satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita akan sama-sama angkat pujian kita. Lebih baik satu hari di pelataran. Katakan sama-sama, satu hal yang kurindu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik
bersama-sama satu hal yang hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, Dan menikmati semua dan kemurahan-Mu Tuhan. menikmati semua kemurahan-Mu. Kita mau katakan sekali lagi, satu hal yang ku rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Bapa. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Hukum Tuhan yang ditetapkan minggu ini diambil dari kitab Injil Matius 6 ayat 33. Kitab Matius 6 ayat 33 demikian bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita mohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Saat ini kita akan mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita akan angkat satu pujian kita, kepadamu ya Tuhanku.
pujian ini. Kita katakan, aku menyesal dan malu Tuhan. Menyesal dan malu, sujud di hadirat-Mu. Kasihanilah hamba-Mu dan ampuni dosaku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup dan kekal. Kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan telah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan kita sungguh bersyukur buat setiap kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita mau angkat pujian kita katakan, ku bersyukur. Katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku ya Bapa. di dalam hidupku. Rancangan indahmu Bapa. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
pujian kembali. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini diambil dari Amos 5 ayat 4 sampai 6. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Mari kita bersama-sama membacanya. Kita mulai. Sebab beginilah firman Tuhan pada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tiada ada memadamkan bagi Betel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera. Ikut berjalan sama Bapa, jalan sesat dengan caranya. Hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa dan diputarkan bersama Yesus dalam terang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat kembali pujian kita. Jangan kau lupa Dia serta terima kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya akan bacakan beberapa poin-poin yang penting dari warta jemaat kita. Poin yang pertama, nama minggu kelima setelah Trinitatis. Topik, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ibadah seperti biasa, 2 minggu sekali ada ibadah sore, dan senormalnya 3 kali, jam 7, jam 9, jam 11. Tadi jam pukul 11 diadakan ibadah pemberangkatan dan pelantikan Pendeta Resort HKBP Resort Bandung Tengah dari Pendeta Rory Sibarani STH kepada Pendeta Burhan Siantur STH pukul 11 tadi. Kami mengajak saudara-saudara terkasih untuk mengikuti Renungan Simeon yang setiap Kamis di Radio Maestro pukul 20 sampai 20.50. Pertandingan Persekutuan Perempuan Distrik pada hari Kamis 21 Juli 2022 pukul 10 sampai dan selesai di AKBP Resort Cimahi, Jalan Lurah, akan dilaksanakan kegiatan pertandingan Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jambar Tendie dengan topik ekonomi Kristen didasarkan pada kasih dan perintah Allah, dan ceramah manajemen ekonomi keluarga dengan pembicara Ibu Tri Widiawati Selamat SECSP. Seluruh perempuan diundang untuk mengikutinya. Ucapan selamat ulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 11 sampai tanggal 17, jemaat ada 17 orang yang berulang tahun. Mungkin di ibadah sore terdaftar itu ada yang berulang tahun, kami mohon untuk berdiri. Tepuk tangan untuk Sintua Omar Bun, selamat ulang tahun. Firman Tuhan untuk yang ulang tahun diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat ulang tahun Amang. Yang terakhir, berita keuangan untuk minggu ini untuk Huria 35.588.997. Untuk pembangunan 1.366.350. Untuk kantor pusat 2.823.250 dan lain-lain 5.062.000. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Rory Sibarani. Hari ini adalah hari terakhir beliau melayani di HKBP Reformanda. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan angkat pujian kita, Gohi au Tuhan, marhi tehatan. Gohi au Tuhan, marhi tehatan. Gohi au Tuhan, marhi tehatami. Gohi
katakan gohi au Tuhan marhi tehatan. Gohi au Tuhan marhi tehatami. Gohi au Tuhan marhi tehatami. Namamu astutadiku oh Tuhan tehatami. Gohi au Tuhan marhi tehatami. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di ibadah kita pada sore ini, renungan yang boleh menyapa kita, saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu hal yang membuat seseorang itu sulit untuk keluar dari keadaan yang menekan dia. Apalagi kalau sesuatu yang menekan dia itu sekaligus pada saat itu menjadi atribut yang melekat, bahkan bisa menjadi stigma. Bagaimana orang banyak memahami, bahkan menilai seseorang, saya katakan tadi itu. Nah, itu memang cukup sulit bagi seseorang untuk keluar dari apa yang saya katakan tadi itu, stigma, ya. Nah, soal pemungut cukai, coba kita kembali sebentar ya ke pasal 5. Nah, jelas di situ dikatakan, kita coba lihat di ayat 27 ya. Pasal 5 ayat 27 sampai 32 itu jelas dikatakan di situ soal pemungut cukai ini. Siapa dia itu dan bagaimana dia itu. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia.
Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ini yang saya katakan tadi, ada stigma atau pelabelan bahwa pemungut cukai itu adalah satu predikat yang tidak baik untuk ditemani. Itu luar biasa melekat ya. Makanya memang kita akan terus menjaga kebersamaan kita, menjaga sesuatu yang sudah baik itu, bahkan siapapun itu ya. Jadi kita jangan begitu cepat untuk mengambil satu penilaian kemudian itu menjadi satu pelabelan ya bagi seseorang, apalagi itu yang melekat itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena kita percaya bahwa ada perubahan. Ada yang mampu untuk mengubah setiap pribadi orang itu kalau Allah itu mau dan saatnya akan datang. Memang pemungut cukai adalah kaki tangan penguasa Romawi. Jadi kemungkinan untuk duduk menjadi seorang pemungut cukai itu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin dia akan berani teken kontrak, dia berani bayar berapa kepada penguasa Romawi, karena ini kebetulan juga sesuatu yang berperiode gitu kan. Dalam periode dia ada keberanian berapa bayar selama periode dia untuk penguasa Romawi. Oleh karena itu memang faktor itu bisa membuat dia untuk menekan ke bawah. Ya, dengan korup, dengan lain sebagainya. Bahkan bea dan cukai yang tinggi dia akan bikin untuk mencapai mengejar target yang sudah dibebankan kepada dia. Nah, kalau dia menjadi musuh orang banyak pada saat itu, bangsa itu nggak suka sama dia itu, nah itu sesuatu yang dimungkinkan wajar. Ya, sebagai kaki tangan daripada penguasa Romawi saat itu yang sangat dibenci. Nah, saudara-saudara, Sakeus ini juga bukan orang main-main ya. Coba kita lihat di ayat 2 itu. Kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Jadi sudah sampai pada puncak profesi dia itu ya. Oleh karena itu akumulasi daripada kebencian itu dimungkinkan. Ya, dimungkinkan, dan itu sangat membebani sebenarnya. Bahkan memang kita bisa katakan bahwa Sakeus ini adalah outcast ya. Orang buangan, bahkan memang orang yang harus diusir dari masyarakat banyak. Saya buat itu di warta kita itu. Kalau ada yang memegang warta kita, saya katakan dia itu adalah seorang yang sudah outcast katanya, orang buangan. Karena stigma atau pelabelan tadi itu. Nah, oleh karena itu sangat beralasan untuk tidak disukai orang banyak. Jadi boro-boro untuk populer kan? Bahkan cara-cara yang tidak baik ini yang pasti dimungkinkan kepada semua pemungut cukai. Menentukan pajak yang saya katakan tadi setinggi mungkin. Nah, kalau ada keinginan untuk melihat Tuhan Yesus, kita bisa melihat ya, sebenarnya tidak ada yang lebih jauh daripada itu kalau kita dari teks ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi kemungkinan untuk ya bahkan kehadirannya itu menjadi sangat mengganggu bagi arak-arakan itu, sangat mengganggu bagi orang banyak itu. Nah, kalau ada keinginan untuk melihat Tuhan Yesus, bisa kita katakan sebenarnya tidak ada yang lebih jauh daripada itu. Kalau kita berandai-andai, tidak ada yang lebih jauh daripada itu. Bahkan, saudara-saudara, kehadiran Sakeus itu bisa mengurangi sukacita yang lain, bahkan sebahagian. Soal siapa dia itu. Ketika dia masuk dalam arak-arakan itu, nah itu bisa mengurangi sukacita
sebahagian orang yang memang sudah menantikan Yesus. Bahkan ini kalau kita lihat pasca setelah Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Ini kejadiannya ini setelah penyembuhan orang buta di dekat Yeriko di pasal 18, di pasal sebelumnya. Nah, kita bisa bayangkan ya, tokoh besar yang dirindukan, yang mampu untuk menjawab persoalan, bahkan mampu untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan ini. Nah, kalau Zakheus punya keinginan seperti di ayat ini untuk melihat orang apakah Yesus itu, kalaupun ada sedikit banyak yang dia dengar dengan pribadi Yesus, apa yang mau kita lihat saudara-saudara di sini? Ternyata ya, ada hal yang lebih yang dilihat oleh Yesus dan orang banyak tidak mampu untuk melihat itu. Ada yang lebih dilihat oleh orang banyak, yang dilihat Yesus tidak sebanding yang dilihat oleh orang banyak. Ini yang saya katakan tadi, sulit untuk mengubah satu stigma pelabelan kalau itu sudah melekat. Saya mau katakan begini ya, makanya kita juga harus menata pergaulan kita, pertemanan kita, bahkan persahabatan kita itu supaya awet. Jadi ketika seseorang itu, orang yang kita percayai misalnya, kita andalkan, dia misalnya mencuri gitu, nah kemudian itu menjadi konsumsi publik, orang publik juga sudah tahu, saudara-saudara, ketika dia berkata benar, orang akan sulit untuk percaya. Ya. Bagaimana dia menjaga itu dan menjanjikan bahwa tidak akan mengulangi itu, tapi untuk memang merubah stigma itu, pelabelan itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi itu bukan sesuatu yang sulit bagi Yesus ya. Kita lihat di sini justru perjumpaan itu, boleh saya katakan satu perjumpaan yang kreatif ya. Pada akhirnya membuahkan satu keinginan untuk diubah. Dalam komunikasi bisa kita temukan Tuhan Yesus mau singgah di kediamannya. Buido bayakonota. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kemana akhir daripada komunikasi yang dibangun itu, singgah di kediamannya. Bisakah kita pahami bahwa siapakah Yesus saat itu bagi Zakheus? Satu pribadi yang mengagumkan, satu pribadi yang tidak pernah memperhitungkan masa lalunya, bahkan tidak melihat soal profesinya, tapi ada keinginan yang lebih daripada Yesus, dan itu lahir dari hubungan yang sudah dibangun itu. Kita bisa pahami itu, bahwa kehadiran Yesus sebagai sahabat yang mengagumkan, hal yang beda yang dilahirkan oleh perjumpaan itu dari sebelumnya yang bisa kita lihat. Ada hal yang indah yang dilahirkan oleh satu perjumpaan itu ketika ada komitmen yang baru, komitmen yang berbeda, komitmen yang tidak biasa yang keluar dari mulut Zakheus. Hal yang beda saya katakan, setengah dari hartanya untuk orang susah, dan setengah bukan untuk dia. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama tradisi itu dipelihara. Kalau sesuatu itu diambil paksa, nah bisa kemungkinan untuk 4 kali lipat. Tapi bisa kemungkinan untuk semakin minimal, bisa 2 kali lipat. Bahkan sampai angka terkecil bisa 1/5 pengembalian sesuatu yang sudah diambil atau sedemikian rupa itu. Kenapa saya katakan sesuatu yang beda saudara-saudara? Kalau Zakheus katakan setengah dari hartanya, bahkan dia katakan di sini berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Apa kata Zakheus? Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan
4 kali lipat. Jadi dia berani untuk sesuatu yang tidak biasa. Hasil dari perjumpaan Yesus. Bapak Ibu dan kita semua anak-anak muda di sini, ya memang harus berubah, harus ada yang diubah dari pribadi-pribadi yang ketemu dengan Yesus. Jadi jangan pernah mengklaim diri seakan-akan kita lebih rohani kalau kita mengklaim diri seakan-akan kita lebih kalau kita ikut dalam satu rutinitas doa, rutinitas persekutuan, rutinitas kelompok PA dan lain sebagainya. Jangan pernah mengklaim kalau perjumpaan itu tidak menghasilkan komitmen yang berbeda. Sebagai lanjutan daripada perjumpaan itu kemudian ada yang diubah dan ada di situ satu komitmen yang tidak biasa. Kenapa? Karena kita berinteraksi dengan firman yang hidup. Karena kita bergaul dengan Yesus melalui firman yang akan terus bekerja, dan firman yang bekerja itu adalah firman yang hidup. Firman itu bukan bahan baku, tapi dia adalah hidup yang mampu untuk mengubah segalanya. Bahkan soal firman ini dikatakan oleh surat Ibrani, yang dia pastikan bahwa firman itu tajam katanya, yang mampu untuk mengubah semuanya. Perjumpaan itu membangun satu hal yang lebih jauh untuk memampukan Sakeus berjalan lebih jauh dari yang hukum sudah tetapkan. Bahkan melampaui perjumpaan Sakeus dengan Yesus mampu membuat dia untuk melangkah jauh dari apa yang sudah ditetapkan oleh hukum, karena hukum itu ciptaan manusia dan manusia harus sadar bahwa ada yang lebih jauh yang bisa Allah berikan dari yang manusia itu berikan. Bahkan juga kita tahu bahwa 10 hukum Tuhan dengan 625 penjelasan itu tidak mampu menandingi hukum kasih yang mengatakan kasihilah Allahmu dengan segenap tenaga, akal, budi, pikiran, dan pada saat yang sama kasihilah sesama manusia. Tidak mampu hukum itu untuk mengalahkan hukum kasih itu, dan hukum kasih itu menyempurnakan manusia yang tidak akan pernah mampu untuk melakukan hukum 10 dan 600 lebih penafsirannya itu. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, orang yang ketemu dengan firman, dia tidak akan pernah diam. Dia akan menjadi pribadi yang diubah. Makanya jangan hanya ibadahmu pelihara, ibadah kita enggak boleh ya. Enggak cukup hanya ibadah dipelihara. Enggak cukup hanya pembacaan firman Tuhan dipelihara. Enggak cukup hanya berdoa dipelihara. Tapi buah daripada itu adalah ada komitmen yang tidak biasa dari pribadi-pribadi yang saya katakan tadi itu. Itu tadi yang dibacakan oleh Bapak Sintua TJ Sibangunsong soal Amos itu. Itu kritik Amos yang cukup pedas. Gak ada arti ibadahmu itu, karena ibadah yang sejati adalah keluarlah. Topot katanya. Coba lihat janda-janda itu. Coba lihat anak-anak yang tidak punya orang tua itu. Itu ibadah yang hidup, ibadah yang sejati. Bukan sekedar persekutuan, bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Saya pastikan saudara-saudara bahwa firman itu memiliki power, kekuatan yang mampu untuk mengubah. Tidak ada yang bisa menandingi dan tidak ada yang bisa menahan itu saudara-saudara, karena itu adalah firman yang hidup. Bahkan perjumpaan itu menghasilkan kesaksian plus perbuatan. Kita nggak bisa menutup mata kita. Oleh karena itu cobalah dan beranilah untuk memulai dan melakukan.
Ketika kita punya keberanian untuk berbuat, itu adalah awal pembuktian kita bertumbuh atau tidak. Ketika kita berani untuk berbuat, saudara-saudara, itulah dan akan itu membuktikan untuk hal-hal yang lebih besar yang bisa kita lakukan. Bahkan saudara-saudara, kalau tema minggu kita ini soal bagaimana yang hilang akan ditemukan bisa keliru, memang siapapun dia bisa tergelincir. Pribadi seperti apapun dia bisa tergelincir, kata firman beberapa minggu yang lalu. Tapi dikatakan kamu yang lebih rohani, tolong dia supaya dia tidak terlampau dalam tergelincir, katanya. Siapapun dia bisa tergelincir. Tapi ketika kita mengklaim diri kita bahwa kita sudah bergaul dengan firman, maka kita tidak akan pernah menutup mata kita untuk melihat, bahkan membiarkan seseorang itu tergelincir dalam kehidupannya. Kita bisa sangat jauh. Oleh karena apa yang saya katakan tadi, stigma atau pelabelan itu. Jujur aja saudara-saudara ya, kita bisa terganggu dengan omongan orang lain. Kita bisa sangat terganggu dengan penilaian orang lain yang mungkin itu sangat-sangat subjektif. Kenapa kita tidak pernah untuk sedikit berhati-hati untuk melihat lebih objektif dari sekedar subjektif? Orang yang melihat itu objektif adalah orang yang melihat itu dengan firman, bukan dengan kacamata yang dia miliki. Karena orang yang bergaul dengan firman mampu untuk melihat ada hal yang lebih jauh dan lebih jauh daripada itu. Dan Yesus mampu melihat itu. Makanya perjumpaan itu, pertemuan itu menghasilkan satu komitmen yang beda dan tidak biasa, bahkan melampaui hukum yang ada di tradisi perjanjian lama itu. Itu begitu kuat saudara-saudara. Begitu kuat. Arti yang hilang itu bisa ketika dia tidak berada di situ lagi, ketika dia tidak di tempatnya lagi, bahkan bisa sangat jauh. Bahkan perjumpaan dengan Yesus baik secara pribadi, keluarga dan gereja, saudara-saudara akan melahirkan satu keberanian, kemampuan untuk mengevaluasi. Dan keberanian untuk melihat secara objektif. Karena firman itu mampu untuk memberikan langkah-langkah gimana kita supaya lebih pasti dalam memahami apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Apa yang Tuhan inginkan sebenarnya. Apa yang Tuhan rindukan. Oleh karena itu kan kita butuh orang lain untuk memastikan bahwa memang yang kita lakukan ini, yang kita jalani ini kehendak Tuhan. Kita butuh orang untuk memastikan bahwa inilah kehendak Tuhan. Supaya kita lebih objektif dan tidak sekedar objektif mengatakan, terburu-buru mengatakan inilah kehendak Tuhan. Jangan-jangan itu adalah kehendak atau selera masing-masing. Dalam ibadah juga kita bisa menemukan karakter seperti itu. Siapapun itu, jemaat dan pelayan bisa jatuh kepada itu. Makanya harus punya keberanian. Memang itu kebutuhan atau tidak? Jangan-jangan itu hanya selera. Karena ibadah juga kan banyak sekarang jatuh kepada persoalan selera. Ya, banyak sekarang bentuk-bentuk ibadah, bentuk-bentuk persekutuan hanya persoalan selera. Tidak berani untuk melangkah lebih jauh daripada itu sebenarnya apa yang Tuhan inginkan. Makanya saya katakan tadi harus ada keberanian untuk mengevaluasi. Jadi gak membabi buta. Gak ada masalah dengan program yang berlebihan ya. Program ini, kegiatan ini. Tapi harus ada check and balance ya. Harus ada keberanian mengevaluasi. Ada gak pertumbuhan? Kalau gak ada keberanian ya sama dengan mimpi gitu. Walaupun kita tahu untuk sampai kepada inilah yang ideal, katanya itu bukan sesuatu yang mudah. Itu tidak sesuatu yang mudah. Apa yang ideal? Emangnya apa yang ideal menurut kehendak Tuhan? Ketika dia ditemukan kembali, bahkan ketika kita ditemukan kembali, ya,
bahkan tidak akan pernah mau terpisah lagi dengan firman. Coba kita cari info yang berikut, apa hasil daripada apa lanjutan daripada pertemuan Zakheus ini kepada Allah, ya. Apa akhir daripada ceritanya Zakheus ini? Tapi saya mau pastikan bagi kita, satu pribadi yang tadi sudah ada stigma melekat, ternyata itu bisa diubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Bahkan perubahan itu bukan sekedar perubahan, tapi perubahan yang berbeda. Ya, kita harus mau menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang diubah setelah kita sudah ketemu dengan firman. Keberanian untuk berbuat, bahkan melangkah sedikit lebih jauh daripada langkah-langkah yang biasa. Jangan pernah takut, saudara-saudara. Ada keberanian untuk melihat peluang ke depan. Bahkan peluang itu harus kita kejar saat ini sebelum peluang itu hilang. Nah, firman yang bantu kita untuk melihat bahwa ada celah-celah pelayanan yang harus kita isi. Karena beberapa banyak yang sudah kosong, yang selama ini belum terisi, itu ya sentuhan-sentuhan komunikasi kita, itu harus kita bangun terus, ya. Saya juga mau katakan itu kepada tim pelayan ibadah sore, tim pendamping ibadah sore. Ya, pelayanan sore ini masih sangat mudah, masih bisa dihitung jari. Oleh karena itu memang semua harus fokus lah. Semua harus betul-betul militansinya, jangan pernah kendor lah. Saya mau pamit sore ini sama kita. Kami keluarga mau pamit karena mutasi yang harus saya jalankan ke Medan. Dua saya, tim pendamping, tim pelayan bisa lebih fokus, ya. Hidup ini tidak akan enak tanpa tantangan. Ya, coba lihat celah-celah pelayanan yang lebih memungkinkan gitu. Kalaupun di situ ada stigma atau pelabelan, gak ada masalah. Tapi ketika kita ketemu dengan Yesus, pasti ada buah dari perjumpaan itu. Makanya kita akan terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Berita sukacita harus sampai dan dipastikan kepada semua orang. Ini Zakheus. Harus sampai kepada semua orang. Dan itulah arti kehadiran Yesus. Oleh karena itu kita pastikan bahwa kita di situ. Kita pastikan bahwa kita hadir dalam berita itu. Dan kita tidak kemana-mana. Ketemu dengan Yesus. Kemudian ada perubahan. Bahkan jabatan, soal harta, fasilitas, itu belum menjamin menemukan soal kedamaian, apalagi kita bicara keselamatan. Dan itu diingatkan oleh renungan ini. Kepala pemungut cukai, Zakheus, dia menemukan kedamaian yang sejati itu ketika dia ketemu dengan Yesus. Gambaran seperti apa ya kita kasih sama Zakheus ini, ya? Zakheus ini, hati yang kosong, kebimbangan, keraguan-raguan. Ya, kalau soal yang saya katakan tadi itu enggak ada masalah dengan dia, kan. Tapi keberaniannya untuk keluar itu yang luar biasa. Sebelum dan setelah ketemu dengan Yesus. Marilah kita memelihara keberanian itu sebagai anak-anak Tuhan, ya. Bahkan juga untuk keberanian kita melakukan hal yang lebih dalam kehidupan kita ini. Maaf saudara-saudara, ya, kalau saya katakan, selalu saya katakan dari mimbar ini, satu rutinitas tidak akan pernah Tuhan berkati. Karena Tuhan tidak pernah memberkati rutinitas. Harus punya keberanian untuk melihat, mengambil, dan ya menemukan celah-celah daripada pelayanan itu. Baik pelayanan pribadi kita, ya, soal pendidikan kita, soal pekerjaan kita, soal terobosan kita. Kita harus mampu untuk berjalan lebih jauh dan tidak akan pernah menikmati satu rutinitas. Kemudian kita mencoba katakan kepada diri kita, ya ini sudah luar biasa. Padahal sebenarnya itu masih hanya soal biasa-biasa.
Ini yang kita temukan dalam renungan pagi ini, bahwa Yesus mampu untuk mengubah itu. Tidak ada yang begitu yang begitu keras, yang begitu hebat untuk tidak bisa diubah oleh Yesus. Persoalannya, apakah kita mau membangun komitmen itu? Di situ kuncinya. Dalam tantangan itu ada peluang. Kalau enggak sekarang kita rebut, kapan lagi peluang itu kita ambil? Tuhan memberkati kita, teruslah setia dengan pelayanan, bahkan dimanapun kita melayani. Aktivitas keseharian kita, dunia pekerjaan kita, di situ kita harus mampu untuk menunjukkan, membuktikan bahwa kita mampu untuk melakukan yang lebih, karena kita sudah ketemu dengan Yesus. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore menjelang malam ini kami boleh beribadah. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan bahwa kami harus selalu merindukan perjumpaan kami dengan Engkau melalui firman-Mu, karena firman-Mu adalah firman yang bekerja, firman yang hidup, yang mampu untuk merubah semuanya, merubah kebiasaan, bahkan merubah rutinitas menjadi sesuatu yang lebih dan lebih dalam kehidupan kami. Biarlah kami punya keberanian untuk melakukan itu Tuhan, karena Engkau berikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap pribadi kami. Biar kami mau melihat itu Tuhan sebagai objek pelayanan yang selalu harus kami pelihara, yang harus kami jaga dan kami rawat. Apapun kegiatan dan aktivitas kami, secara pribadi, keluarga, bahkan gereja. Terima kasih kepada teman-teman sesama pelayan di sini Tuhan, tim pendamping pelayan, bahkan juga penanggung jawab. Biarlah kami boleh setia dengan pelayanan ini Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami tidak mencari sesuatu yang lebih di tengah-tengah pelayanan ini. Kami memuliakan nama Tuhan melalui kesaksian, melalui pelayanan diakoni kami, dan juga melalui persekutuan kami. Berkati Tuhan perjalanan ibadah sore ini ke depan, supaya ini boleh semakin dirindukan, supaya ini semakin menjawab persoalan Tuhan di tengah-tengah kegalauan kehidupan, terlebih untuk anak-anak muda. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudaraku, mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Dan kita angkat pujian kita, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya, Musik memuji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan jika berkumpul dalam namaku 2 atau 3 orang. jika berkumpul dalam namaku 2 atau 3 orang,
persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Ibadah kita sudah selesai. Kita akan melakukan acara acara perpisahan dengan Amang Pendeta Rory. Mari kita sama-sama ya, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin ini terakhir kita nyelam pendeta, silakan yang mau nyelam pendeta maju ke depan. Ya.
Tuhan